Salam, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali di saat pagi hari ini di dalam acara ibadah raya. Meskipun firman Tuhan pada pagi hari ini yang saya sampaikan, saya berada di pematang sawah di depan gereja, tetapi kiranya firman Tuhan ini akan senantiasa memberkati di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, serta membuat kehidupan Bapak Ibu Saudara semakin semangat, semakin setia di dalam mengikut Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, Minggu 11 Oktober 2020, berjudul Bersikap Tenang Saat Masalah Datang. Bapak Ibu Saudara bisa membuka di dalam Alkitabnya Bapak Ibu Saudara masing-masing, di rumahnya masing-masing, di dalam kitab Daniel pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-29. Saya tidak akan membacakan keseluruhan ayat, tetapi ada berkat-berkat firman Tuhan yang pada pagi hari ini akan Bapak Ibu Saudara terima. Mari kita akan satu hati di dalam doa, menyerahkan waktu ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Bapa di dalam surga, pada saat pagi hari ini kami mau menyerahkan untuk setiap kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini yang akan kami dengar, yang akan kami renungkan, sehingga firman-Mu ini Bapa akan menjadi rema di dalam kehidupan kami. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada nats ini, khususnya Daniel pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang 29, dikisahkan bahwa pada zaman Raja Darius, Daniel diangkat menjadi pejabat tinggi. Oleh karena Daniel saat diangkat menjadi pejabat tinggi melebihi para pejabat tinggi dan wakil raja lainnya, maka Raja Darius bermaksud untuk menempatkan Daniel atas seluruh kerajaannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Darius bermaksud untuk menempatkan Daniel, untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya, maka para pejabat tinggi dan wakil raja yang diangkat bersamaan dengan Daniel saat itu ingin berusaha menentangnya dan ingin berusaha untuk menyingkirkannya. Kemudian para pejabat tinggi dan juga wakil raja itu berusaha untuk mencari dakwaan, untuk mencari kesalahan terhadap Daniel dalam hal pemerintahannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi para pejabat tinggi ini tidak mendapatkan alasan apapun atau sesuatu kesalahan apapun pada diri Daniel. Sehingga saudara, para pejabat tinggi dan wakil raja ini mencari cara untuk dapat mencari kesalahan-kesalahan yang ada pada diri Daniel tersebut. Sehingga para pejabat tinggi mencari dakwaan dan kesalahan, yaitu dalam hal ibadah yang dilakukan oleh Daniel. Akhirnya saudara, singkat cerita, dalam hal ibadah inilah para pejabat tinggi ini bisa mengemukakan isi hatinya kepada Raja Darius. Sehingga akhirnya Raja Darius mengeluarkan satu aturan yang Bapak Ibu Saudara bisa membaca di dalam Daniel pasal 6 ayat yang ke-8. Aturannya demikian, barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada Tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lalu bagaimana sikap Daniel setelah Raja mengeluarkan aturan tersebut? Apakah Daniel takut? Apakah Daniel kemudian tidak melakukan ibadahnya? Kalau kita baca di dalam ayat-ayat yang selanjutnya, Daniel tetap beribadah. Bahkan Daniel tetap berdoa. Saudara,
Kemudian ketika para pejabat dan para tinggi raja ini mendapati Daniel di rumahnya di lantai atas, Daniel sedang berdoa, maka dilaporkannya lah kepada raja. Akhirnya saudara, karena ini sudah menjadi keputusan raja, Daniel akhirnya mendapatkan hukuman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, meskipun Daniel sudah berlutut di hadapan Tuhan, Daniel sudah berdoa, Daniel sudah memuji Tuhan, tetapi apa yang dilakukan ini tidak bisa mengurungkan niat sang raja untuk menjatuhkan hukuman kepada Daniel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui pengalaman Daniel ini, meskipun raja tetap menjatuhkan hukuman kepada Daniel, tetapi Daniel tetap melakukan apa yang menjadi bagiannya. Saudara, yang dilakukan oleh Daniel saat itu adalah Daniel berlutut di kaki Tuhan. Itu yang pertama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang selalu berlutut di bawah kaki Tuhan adalah mereka yang menyadari akan kelemahannya. Mereka menyadari akan kelemahannya. Mereka tahu bahwa tanpa kekuatan Tuhan, mereka tidak akan sanggup bertahan. Ketika Daniel mendapat ancaman untuk menerima hukuman, Daniel tetap berlutut di kaki Tuhan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Daniel berdoa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat Daniel diperhadapkan dengan masalah yang berat, yaitu hukuman untuk dimasukkan ke dalam gua singa, Daniel tetap berdoa. Di dalam ayat yang ke-11 di situ dikatakan, di kamar atas ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari Daniel berdoa. Kemudian yang dilakukan oleh Daniel saat menghadapi masalah, Daniel memuji Allah. Saudara, memuji Allah adalah memanjatkan syukur dan hormat bagi Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian kalau kita perhatikan, meskipun hukuman yang dijatuhkan oleh Raja Daniel untuk dimasukkan ke dalam gua singa, tetapi saudara, apa yang dilakukan oleh Daniel dengan berlutut di kaki Tuhan, dengan berdoa, dengan memuji Tuhan, hal ini sanggup mengatup mulut singa-singa sehingga Daniel tidak terluka sedikit pun, sehingga Daniel tidak terdapat luka apapun. Kemudian yang kedua, apa yang dilakukan Daniel saat menghadapi masalah, yaitu Daniel bisa memberikan kesaksian yang luar biasa kepada Raja Darius, sehingga Raja Darius percaya kepada Allahnya Daniel. Kita bisa membaca di dalam ayat yang 24, demikian firman Tuhan, maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi tuduhan-tuduhan seperti yang dialami oleh Daniel, ketika kita difitnah, ketika kita menghadapi ataupun mengalami persoalan yang berat, tetaplah tenang dengan berlutut di bawah kaki Tuhan, tetap berdoa, tetap memuji Tuhan, dan janganlah mengandalkan kemampuan diri kita sendiri, sebab kemampuan kita terbatas, kemampuan manusia terbatas. Janganlah memilih alternatif lain, lari kepada alternatif lain selain kepada Tuhan. Kemudian saudara, sehingga kita akan jauh dari Tuhan. Tetapi mari kita akan meneladani Daniel. Daniel bersikap tenang saat menghadapi hukuman dari Raja Darius. Daniel
tidak mengurangi intensitasnya dalam berlutut di bawah kaki Tuhan, tidak mengurangi intensitasnya dalam berdoa, tidak mengurangi intensitasnya dalam memuji Tuhan, maka perkara-perkara besar terjadi pada diri Daniel. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Ketika Bapak Ibu Saudara mengalami masalah, mungkin Bapak Ibu Saudara sedang menghadapi satu persoalan, tuduhan-tuduhan, difitnah yang membuat kita menjadi takut, yang membuat kita menjadi resah. Kita mau saudara, supaya di dalam kehidupan kita, apa yang sudah kita lakukan selama ini, berlutut di bawah kaki Tuhan, berdoa kepada Tuhan, bahkan memuji Tuhan. Janganlah itu semuanya akan kita kurangi sedikit pun, tetapi justru kita lakukan sedemikian rupa. Kita lakukan dengan tekun, dengan setia, maka perkara-perkara besar terjadi seperti Daniel. Di Daniel juga dikatakan di dalam kitab Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-24, dikatakan bahwasanya akhirnya raja saat itu yang menentang, dia percaya kepada Allahnya Daniel. Haleluya. Demikian juga tidak sedikit pun Daniel terluka oleh karena singa. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini akan memberkati kita semuanya, akan memberkati Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara mendengarkan firman Tuhan ini. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa yang mengasihi kami bersyukur untuk setiap kebenaran firman-Mu yang sudah memberkati kami. Kami mau Tuhan, bahwa kami mau seperti Daniel. Saat menghadapi masalah, kami harus tenang, sehingga perkara-perkara ajaib terjadi. Kami akan terus meningkatkan intensitas kami untuk berlutut di bawah kaki-Mu. Kami akan meningkatkan intensitas kami berdoa. Kami akan meningkatkan intensitas kami untuk memuji Tuhan. Kiranya Bapa di dalam kehidupan kami akan semakin kuat di dalam menghadapi masalah, dan kami pun akan tenang. Dan semuanya Tuhan akan menolong di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya.